Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan, hingga hari ini renungan kita berjalan dengan baik dan kita selalu diberkati di dalam Tuhan. Persiapkan hati kita, kita mau masuk dalam renungan kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Kaulah harapan, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Nahum pasal 3 ayat 1 sampai ayat 19. Kitab Nahum pasal 3 ayat 1 sampai ayat 19 dengan perikop hukuman atas Niniwe. Celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Dengar lecut cambuk dan derak-derik roda, dengar kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala, dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh, dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat, orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal, yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu, akan menghina engkau dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Adakah engkau lebih baik dari Tebe, kota dewa Amon, yang letaknya di sungai Nil, dengan air sekelilingnya, yang tembok kotanya adalah laut dan bentengnya adalah air? Ethiopia adalah kekuatannya, juga Mesir dengan tidak terbatas. Put dan orang-orang Libya adalah pembantunya. Tetapi dia sendiri pun terpaksa pergi ke dalam pembuangan, terpaksa masuk ke dalam tawanan. Bayi-bayinya pun diremukkan di ujung segala jalan. Tentang semua orangnya yang dihormati dibuang undi, dan semua pembesarnya dibelenggu dengan rantai. Engkau pun akan menjadi mabuk, akan menjadi tidak berdaya. Engkau pun akan mencari tempat perlindungan
terhadap musuh. Segala kubumu adalah seperti pohon ara dengan buah ara yang masak duluan. Jika diayunkan, maka jatuhlah buahnya ke dalam mulut orang yang hendak memakannya. Sesungguhnya laskar yang di tengah-tengahmu itu adalah perempuan-perempuan. Pintu-pintu gerbang negerimu terbuka lebar-lebar untuk musuhmu. Api telah memakan habis palang pintumu. Timbalah air menghadapi pengepungan. Perkuatlah kubu-kubumu. Pijaklah lumpur, injaklah tanah liat. Peganglah acuan batu bata. Di sana api akan memakan engkau habis. Pedang akan membabat engkau, akan memakan engkau seperti belalang pelompat. Sekalipun engkau berjumlah besar seperti belalang pelompat, berjumlah besar seperti belalang pindahan. Sekalipun kau perbanyak orang-orang dagangmu lebih dari bintang-bintang di langit, seperti belalang pelompat, mereka mengembangkan sayap dan terbang menghilang. Sekalipun para penjagamu seperti belalang pindahan dan para pegawaimu seperti kawanan belalang yang hinggap pada tembok-tembok pada waktu dingin, namun jika matahari terbit, mereka lari menghilang, tidak ketahuan tempatnya. Celaka, alangkah terlelapnya para gembalamu, hai raja negeri Asyur. Para pemukamu tertidur, laskarmu berserak-serak di gunung-gunung, dan tidak ada yang mengumpulkan. Tiada pengobatan untuk cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Semua orang yang mendengar tentang engkau bertepuk tangan karena engkau, sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus menerus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita. Tema kita pada hari ini adalah pertobatan. Kita tahu orang-orang Niniwe adalah orang-orang yang sangat luar biasa jahatnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal siapa itu Allah. Ya. Orang-orang Niniwe menjalani pertobatan palsu. Pertobatan palsu. Mereka bertobat atau berpura-pura bertobat, ya, sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Mereka kembali hidup dalam kenajisan. Maka firman Allah yang datang kepada mereka adalah ucapan celaka. Nabi Nahum meratapi kehancuran yang akan terjadi pada kota Niniwe karena penduduknya hidup dalam kenajisan. Tadi kita sudah baca, ya, sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Tuhan semesta alam sendiri akan mendatangkan hukuman yang memalukan kepada Niniwe. Saudara yang terkasih, kehancuran mereka menjadi peringatan bagi bangsa lain akan perlunya pertobatan yang sejati. Sedang jemaat Tuhan, kalau bertobat itu tidak boleh pura-pura, harus dengan sungguh-sungguh. Nabi Nahum, seorang terkasih, mengingatkan kota TB juga. Kota ini lebih besar dari Niniwe, tetapi dihancurkan karena perbuatan dosanya. Ya, TB juga dihancurkan walaupun dia kota yang besar, tapi mereka tidak berjalan-jalan Tuhan. Tuhan tidak senang, ya. Orang-orang Niniwe tidak akan bertahan menghadapi penghabisan Allah. Kematian harus diterima oleh Niniwe karena kecongkakan, kesombongan, keserakahan mereka. Ya, sedang jemaat Tuhan yang terkasih, pertobatan akan membangkitkan penyesalan atas hal-hal yang bodoh, jahat, dan salah yang telah dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan. Pertobatan dapat terjadi ketika kita awali dengan pengakuan bahwa kita telah melakukan hal yang tidak sepatutnya atau di luar daripada firman Tuhan, perintah daripada Tuhan.
Hidup dalam pertobatan membutuhkan komitmen, saudara terkasih, yang sungguh-sungguh dengan meninggalkan perbuatan yang tidak benar untuk seterusnya dan selamanya, saudara jemaat Tuhan. Seperti bangsa Niniwe yang selalu mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan, seperti membunuh, merampas, memerangi bangsa lain. Mereka tidak bisa membedakan mana tangan kanan dan mana tangan kiri. Artinya mereka tidak bisa membedakan mana kebaikan dan mana kejahatan. Sangat kejam sekali sedang jemaat Tuhan. Mereka menganggap bangsa mereka lah yang paling kuat dan berkuasa. Terkadang kita juga melakukan hal yang sama, memikirkan juga hal yang sama. Kita merasa diri kita hebat. Kita merasa diri kita itu kuat. Kita itu sombong, terkadang sombong, angkuh, melukai hati sesama kita. Tidak mau hidup rukun satu dengan yang lain. Inilah yang Tuhan tidak senang. Tuhan Allah mau kita sadar akan kesalahan yang kita perbuat dan memohon ampun atau bertobat. Ini yang Tuhan inginkan. Sedang jemaat Tuhan yang terkasih, orang yang bertobat akan mengubah perilaku hidupnya dan melakukan kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Sebaliknya, orang yang melakukan pertobatan palsu akan mengalami kehancuran yang lebih besar lagi. Itu orang-orang yang pura-pura. Tuhan akan hancurkan dia, memberikan hukuman yang setimpal. Tidak ada yang dapat menghindari hukuman Allah. Manusia mungkin memandang rendah kuasa Allah, tetapi tidak akan ada yang bisa menolong mereka dari murka atau hukuman Allah. Sedang jemaat Tuhan, sangat dahsyat sekali. Saudara terkasih, pertobatan adalah langkah pertama untuk hidup sebagai umat Allah. Hal ini menunjukkan kesungguhan untuk tetap melakukan kehendaknya, tanpa tergoda sedikit pun untuk kembali kepada kehidupan yang bertentangan dengan kehendaknya. Sudah seharusnya kita bersyukur sebagai umat Tuhan untuk kebaikan Allah yang menyuarakan pertobatan serta membangun usaha yang sungguh untuk hidup dalam pertobatan yang sejati. Tuhan, kita mau dalam pertobatan yang sejati. Kita tidak akan kembali melakukan kesalahan dengan alasan apapun. Jangan biarkan godaan sekecil apapun merusak pertobatan kita di dalam Allah. Jadi sedang jemaat Tuhan, Tuhan mau pertobatan kita. Tuhan mau pertobatan kita, pertobatan yang sejati. Tidak pura-pura seperti Niniwe. Tidak palsu seperti Niniwe. Kita tahu segala pergumulan yang ada dalam dunia ini yang kita hadapi. Jangan itu membuat hidup kita jadi menyimpang daripada Tuhan. Tapi kita mendekat kepada Tuhan agar Tuhan memberikan pencerahan, agar Tuhan membimbing kita dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajari kami bahwa pertobatan yang sejati harus kami lakukan. Biarlah tuntun kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami pertobatan yang sejati itu. Agar kami tidak kembali kepada kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Agar kami benar-benar bertobat di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam